Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang selalu diberikan kepada kita, terkhusus karunia yang berupa kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap kebaikan yang kita kerjakan, ibadah yang kita tegakkan betul-betul diterima dan betul-betul berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin, kita lanjut belajar kita malam hari ini masih pada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam bab yang sama, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Kita akan baca malam hari ini hadis yang ke-5. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza tawaddu'a, apabila seorang hamba itu tawaddu', berwudu. Apakah hamba itu muslim, seorang muslim, awil mu'min, apakah dia seorang mukmin? Bapak Ibu, kalimat muslim dan mukmin ini kalau disebutkan satu saja maka sudah mencakup. Ketika disebutkan muslim saja, mukmin sudah masuk. Sebagaimana kalau disebutkan mukmin, muslim juga sudah apa? Masuk. Maknanya sama. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, muslim sendiri, mukmin sendiri, maka memiliki makna yang berbeda. Sebagaimana pengertian Islam dan iman. Taib, apabila seorang hamba, apakah itu muslim, apakah itu mukmin, tawaddu', dia berwudu. Faghasala, kemudian dia mencuci wajahahu, wajahnya, menunjukkan wajah itu dicuci, bukan di apa? Bukan diusap. Bedanya dicuci sama diusap napa? Nah, dicuci adus, Pak. Dari Mas Surat nih, dicuci airnya banyak, nih usap airnya apa? Itu pengertian menurut beliau Mas Surat. Taib, dimaklum insyaallah taala perbedaan diusap sama dicuci. Dia kemudian mencuci wajahnya, ya, termasuk kemudian kata Nabi SAW, kharaja min wajhihi, setelah dia mencuci wajahnya maka akan kharaja, akan keluar, min wajhihi, dari wajahnya, kullu khati'ah, setiap kesalahan, setiap dosa, nadhar ilaiha bi'ainaihi, yang mana dosa itu, kesalahan itu disebabkan karena mata yang ia memandang dengannya. Karena mata bisa berbuat apa? Dosa. Dan bentuk dosanya ketika dia memandang perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ma'al ma, dosa itu akan keluar bersama dengan air yang kita cucikan kepada wajah kita. Atau ma'a akhiri qatril ma, atau bersama dengan tetesan air. Indahnya agama kita, Bapak Ibu. Dan ini tidak ada kecuali pada agama Islam. Ada syariat yang begitu indah. Ya. Kemudian kata Nabi berikutnya, fa idza ghassala yadayhi, apabila dia mencuci tangannya, yadayhi itu aslinya yadaini, kedua tangan, bukan satu tangan.
Aslinya yadaini, cuma nunnya dibuang karena ada dhamir ha. Ya. Bagi yang pernah belajar bahasa Arab akan memahaminya. Dia pun mencuci kedua tangan, menunjukkan tangan juga dia apa? Dicuci, bukan diusap. Taib, kharaja min yadayhi, ketika tangan dicuci ketika berwudu, akan keluar min yadayhi, dari kedua tangannya, kullu khati'ah, setiap dosa. Karena batasat ha yadahu, yang dosa itu disebabkan karena tangan yang ia menyentuhnya. Berarti tangan pun bisa berbuat apa? Dosa. Dan dosanya dengan menyentuh. Menyentuh apa? Sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'al ma, dosa itu akan keluar bersama dengan air, au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama dengan akhir tetesan air. Ya, sudah berapa Bapak Ibu? Mencuci wajah, kedua mencuci kedua tangan. Kemudian faida ghasala rijlaihi, apabila hamba itu mencuci kedua kakinya. Sama, rijlaihi aslinya rijlaini, cuma nunnya dibuang karena ada dhamir ha. Maka dia mencuci kedua kakinya. Ketika kedua kaki itu dicuci, kharajat, keluarlah kullu khati'ah, setiap kesalahan, setiap dosa, masatha rijlahu, yang dosa itu disebutkan karena apa? Langkah kaki yang dia berjalan dengannya. Wajah bisa berbuat dosa dengan melihat, tangan bisa berbuat dosa dengan memegang, kaki bisa berbuat dosa dengan apa? Melangkah. Melangkah ke mana? Ke tempat-tempat yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa itu akan keluar ma'al ma, bersama dengan air, au ma'a akhiri qatril ma, atau bersama dengan akhir tetesan air. Lebih indahnya Bapak Ibu, Nabi mengatakan hatta yakhruja nakiyan minadz dzunub, sehingga hamba itu selesai berwudu, dia pun keluar dalam kondisi nakiyan, dalam kondisi bersih, minadz dzunub, dari apa? Dari dosa-dosa. Dosa-dosa yang diperbuat oleh anggota badan kita, terutama yang dibasuh dengan air apa? Air wudu. Berarti Bapak Ibu, semakin kita banyak berwudu, semakin banyak apa? Dosa yang dihilangkan. Ya, taib. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Jamaah kaum muslimin, dari hadis ini ada beberapa faidah. Di antara faedah hadis yang bisa kita petik, yang pertama, hadis ini sebagai penjelas tentang keutamaan berwudu bagi orang yang beriman. Jadi keutamaan berwudu ini hanya bagi orang beriman atau bagi orang juga non beriman, Bapak Ibu? Hanya orang beriman. Disebutkan bagi orang beriman. Karena memang fadilah keutamaan wudu didapatkan hanya bagi orang yang beriman. Adapun orang-orang kafir Bapak Ibu, walaupun mereka berwudu, walaupun mereka berbuat baik, namun wudunya mereka, berbuat baiknya mereka tidak dilandasi dengan iman, maka kebaikan mereka pun tidak ada nilainya. Ini agungnya nikmat yang berupa apa? Iman. Makanya syarat orang itu beramal dan amalannya akan berpahala kalau dikerjakannya dengan apa? Keimanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan syarat, ketika mengerjakan puasa itu dengan sebab iman, maksudnya apa? Dia meyakini dia puasa itu merupakan kewajiban dari Allah, bukan sebatas rutinitas, bukan sebatas kebiasaan saja, tapi dia berpuasa betul-betul karena mengimani, meyakini saya berpuasa ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban, kemudian mengharapkan pahala. Maka puasa seperti ini ketika dilandasi dengan iman dan mengharapkan pahala, maka buahnya ghufira lahu. Jadi sebab
pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Taib jemaah kaum muslimin, ini menunjukkan di antara jalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin, yaitu berupa apa? Berwudu. Dan ini hanya ada pada ajaran apa? Islam. Jamaah kaum muslimin, wudu itu sebab terhapusnya dosa. Ini keutamaan wudu yang pertama. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang lainnya, la yatawadda'u rajul, tidaklah seorang muslim berwudu fayuhsinu wudu'ah, dengan catatan Bapak Ibu, wudunya itu fayuhsin, dia sempurnakan, dia berbagus wudunya, tidak asal apa wudu. Jadi wudu yang sempurna, tentunya wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidaklah seorang laki-laki berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, thumma yusalli, kemudian dia salat satu salat, illa ghufira lahu, kecuali akan diampuni untuknya ma bainahu wa baina salatil lati taliha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukannya antara solat yang dia kerjakan sampai solat apa? Berikutnya. Contohnya apa? Maghrib. Kita berwudu mau apa? Solat. Ya. Ketika wudunya bagus, ketika wudunya sempurna sesuai wudunya Nabi SAW, maka jadi sebab dihapusnya dosa kita sampai datang waktu solat apa? Berikutnya. Solat Isya. Nah, sholat isya wudu lagi, wudunya bagus lagi, jadi sebab dia hapusnya dosa dari waktu sholat isya sampai apa? Subuh. Ya. Baik jemaah kaum muslimin kami hormati, kemudian wudu itu sebab masuk surga. Kalau tadi wudu penyebab diampuni dosa, maka wudu pun jadi sebab seorang hamba bisa masuk surga. Dalam riwayat yang disahihkan oleh Syalbani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddo", siapa yang berwudu, sekali lagi fa ahsanal wudu, yang perlu diingat-ingat, dia berwudu tapi apa? Menyempurnakan wudunya, enggak asal-asalan wudu. Summa qala, kemudian dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Doa apa menikah? Doa mau wudu apa setelah wudu? Kok gur wudu tok? Setelah wudu. Siapa yang berwudu dia sempurnakan wudunya, kemudian membaca doa ini setelah wudu, buahnya apa kata Nabi? Futihat, dibukakan lahu untuknya thamaniyatu abwabil jannah, 8 pintu surga. Saking istimewanya amalan ini. Istimewa lagi, yadkhulu min ayyaha sa'a, dia bisa masuk lewat pintu manapun yang jumlahnya berapa tadi? 8. Maka nek wudu jangan lupa siapa yang tadi belum berdoa, senyumlah. Bapak Ibu, ada seorang muslim, lama jadi muslim, lama sholat, tapi kalau wudhu jarang membaca apa? Doa. Rugi Bapak Ibu. Begitu besar keutamaannya tapi jarang diamalkan. Ini sebagai pengingat. Alah mas, wudhu kuwi pelajaran SD. Betul Bapak Ibu. Taib, saya baca doanya, semoga nanti yang belum hafal bisa hafal, yang hafal semakin kuat lagi hafalannya. Asyhadu an la ilaha illallah, monggo. Wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabina
waj'alni minal mutatahhirin. Hafal Bapak Ibu? Ayo bareng-bareng setunggal kali tiga. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatah. Coba ibu-ibu sendiri 1 2 3. Apal napa maca ibu-ibu? Wapalan pinter-pinter. Bapak-bapak mboten samawan ya. Mungkin penting juga Bapak Ibu di tempat wudhu sebagai pengingat ditempeli ya, mungkin doa apa? Berwudhu, karena kita sering apanya? Sering lupanya. Jadi Bapak Ibu keutamaan ini didapatkan ketika apa? Dia wudhu tapi juga sempurna apa? Wudhunya. Taib. Bapak Ibu maka disunahkan orang itu selalu menjaga wudhu. Maksudnya ketika batal berwudhu lagi. Batal berwudhu lagi. Dikisahkan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat Bilal. Ketika Nabi masuk surga, Nabi pernah mendengar bagaimana suara saudaranya siapa? Bilal. Maka Nabi bertanya kepada beliau. Maka Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma adantu qattu illa sallaitu raq'ataini." Wahai Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sedikit pun setiap kali aku berhadas, lalu aku berwudu. Ya. Kemudian dan aku membebani diriku dengan 2 sholat apa? 2 rakaat setelah apa? Setelah itu. Ini penjelasan sahabat Bilal kenapa beliau ketika Nabi SAW masuk surga, Nabi mendengar suara apa? Sendal beliau. Di antara amalan yang dirutinkan beliau adalah apa? Setelah berhadas, dia kembali apa? Berwudu, kemudian sholat sunnah 2 apa? 2 rakaat. Tapi jemaah kaum muslimin, ini pelajaran yang pertama. Jadi wudu akan membuahkan keutamaan dengan catatan apa? Sempurna wudunya. Pertanyaan Bapak Ibu, sudah benarkah wudu kita? Sabar apa dereng kira-kira? Kok kita itu meneng kabeh? Kalau memang ragu Bapak Ibu, sama-sama kita merojaah bagaimana cara wudu yang benar. Gak ada suaranya. Hah? Gak dengar Bu? Bisa dikeraskan aja Mas? Tapi sambil kita merojaah bagaimana wudu yang suka berlebihan dan menggunakan air. Dia bersabda, ia umat
jauhi kamu berlebihan. Ingkung kealanan aja. Walaupun kamu di air sungai yang mengalir. Dan sebutkan dalam hadis berkata Daud adalah Rasulullah SAW berwudu dengan satu buat saja. Maka dari itu kita jangan sampai masuk ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu yang berlebihan itu termasuk teman-temannya syaitan. Kadang kita lihat ada orang yang berburu ternyata dibuka kerannya besar-besar sehingga akhirnya dia menggunakan air secara berlebihan. Itu sendiri termasuk dosa karena itu termasuk mubadzir, sikap yang mubadzir tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kita akan lakukan yaitu membaca Bismillah. Karena membaca Bismillah adalah merupakan perkara yang dilakukan oleh Nabi SAW. Namun para ulama berbeda pendapat. Apakah Bismillah itu rukun ataukah ia hanya sunnah saja? Ya, Rasulullah sabda la wudu'a liman la sholata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Tidak sah sholat bagi mereka yang tidak ada wudu dan tidak sah wudu bagi mereka yang tidak menyebut nama Allah. Kita ucapkan Bismillah. Sunnahnya airnya tidak berlebihan ya. Kita 3 kali. Karena Nabi SAW mencuci tangannya 3 kali. Sebagaimana dalam hadis Utsman, hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian setelah itu kita berkumur 3 kali. Ketika berkumur, kita ambil satu telapak tangan, kemudian kita masukkan air ke mulut, lalu ke hidung sekaligus. Lalu kita keluarkan dengan tangan kiri kita. Kita lakukan itu 3 kali. Itu namanya istinsak ya. Wudhu sambil memasukkan air ke hidung. Setelah itu kita akan mencuci wajah. Dan batasan wajah terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah wajah itu dari sini ke sini? Dan ini benar cumpur. Itu dimulai dari daging yang menimbul di sini di telinga sampai kepada ini. Sebagai ulama mengatakan bahwa wajah itu masuk padanya bagian kuping bagian depan. Dan ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika mencuci wajah dia mencuci bagian depan telinganya. Ya. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas ketika mengambil air dari telapak kanannya, beliau adukan dengan telapak kirinya, kemudian beliau mengusap atau mencuci wajahnya. Kemudian dilakukan itu 3 kali. Ngirit Pak. Dan dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib setelah berwudu, yaitu mencuci wajah, beliau mengambil segenggam air, lalu kemudian diguyurkannya di tubuhnya dan dibiarkan dia mengalir ke bawah. Ini termasuk sunnah Nabi SAW yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Kemudian setelah itu kita mencuci tangan sampai siku-siku juga. Kita ambil dengan tangan kanan, lalu kemudian kita cuci sampai siku-siku. Dan jangan lupa untuk menyertai tangan, karena Nabi SAW memerintahkan untuk menyertai jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Dan kita lakukan ini juga 3 kali. Kemudian setelahnya sebelah kiri. Setelah kita mencuci tangan, maka kita ambil air segenggam, kemudian kita mengusap
kemudian kita kembalikan lagi ke depan begini, kemudian kita kembalikan lagi ke depan, lalu kemudian kita masukkan jari kaki kita ke dalam telinga, lalu kita usap bagian depan belakangnya seperti ini. Allah akan berguna nafas buat telinga itu bagian daripada kepala. Jadi ini cara yang pertama itu dari arah depan, kita kemudian tarik ke mana, ke tengkuk, kemudian kita kembalikan lagi ke bawah ke depan, kemudian kita masukkan, lalu kita usap bagian luar telinga. Ini cara yang pertama. Adapun cara yang kedua itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud juga dari hadis Rubaiyah bahwa adalah Rasulullah SAW mengusap kepalanya wala yubayyin bi sya'ri syai'an. Beliau tidak merubah bentuk rambutnya sama sekali. Ditafsirkan oleh para ulama yaitu mengusap rambutnya mengikuti alur rambut sehingga tidak merubah. So kalau kita mulai dari depan seperti ini kemudian ke belakang, tentu rambutnya akan acak-acakan. Tapi Rasulullah SAW telah melakukan supaya rambutnya tidak acak-acakan itu dengan cara apa? Beliau mengikuti alur rambut, ya, dan mengusapnya hanya sekali saja. Itu dengan dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal beliau memberikan contoh, ambil air, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke depan, kemudian dimulai dari tengah, lalu ke belakang. Ini yang dicontoh oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kata Imam Al-Khattabi khusus bagi mereka yang mempunyai rambut yang panjang. Ketika dia berwudu, dia tidak ingin rambutnya berubah. Maka pada waktu itu kita cukup usap kepala kita sesuai dengan alur rambut sehingga rambut itu tidak acak-acakan. Ini subhanallah juga banyak diketahui oleh banyak kaum muslimin pada hadis sesuai bahasan Hasan Asy'ari rahimahullah. Dan dalam riwayat Muawiyah ketika mengusap kepalanya itu beliau menggunakan cara seperti ini. Diambilnya air, kemudian air ini diguyurnya di punggung, kemudian diusap seperti ini. Hal ini pun juga dilakukan Rasulullah SAW, dan itu boleh kita lakukan sekali-kali karena itu juga dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita akan mencuci kaki. Kita akan cuci kaki dan kita sela-selai dengan jari kelingking. Riwayat Abu Daud demikian Rasulullah menyelesaikannya dengan jari kelingking. Dan kita cuci sampai mata kaki. Kita lakukan untuk 3 kali. Kemudian sebelah kiri kita lakukan itu 3 kali. Selesai sudah berwudu. Lalu kemudian setelah berwudu dianjurkan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bisa ditambahkan Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dan sebutkan dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah SAW mengajarkan doa lain. Ya, setelah wudu itu subhanallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasul siapa yang membaca ini setelah wudunya maka akan stempel dan tidak akan pecah selama-lamanya sampai hari kiamat. Subhanallah. Rasul mengatakan siapa yang mengucapkan setelah wudunya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuk dia 8 pintu surga. Dia bisa masuki 8 pintu surga itu dari pintu mana saja dia masuk, Masya Allah. Lalu kemudian disunahkan kita untuk sholat 2 rakaat. Disebutkan dalam hadis Bilal, Rasulullah bersabda, ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, dengan apa engkau mendahuluiku ke dalam surga? Kata Bilal, ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, dengan itu kamu masuk surga. Subhanallah, ini keutamaan yang agung di akhir Islam.
Semoga ini memberikan faedah untuk kita semua tentang bagaimana tata cara wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jelas Bapak Ibu cara wudunya? Yang jadi titik tekan yang pertama apa yang pertama? Berwudu tidak berlebihan. Karena itu merupakan bentuk israf, yang merupakan bentuk apa? Dosa ya kalau itu dikerjakan, tapi dengan air yang secukupnya. Bahkan Nabi berwudu dengan apa? 1 mud. Ini yang mungkin selama ini sering ditinggalkan oleh para kaum muslimin. Nanti lebih jelas lagi Bapak Ibu bisa lihat HP-nya ya, lihat di YouTube-nya, cari lagi cara wudu sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, keutamaan wudu didapatkan dengan syarat dia berwudu dengan wudu yang sempurna, yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada materi kita, faedah hadis berikutnya. Faedah yang kedua, hadis yang kita baca tadi Bapak Ibu menjelaskan kepada kita bahwa setiap anggota badan hamba itu bisa berbuat apa? Maksiat. Dan maksiat yang dikerjakan badan ini, dosa-dosanya akan bisa berguguran dengan cara dia apa? Berwudu. Anggota badan diantaranya mata, maksiatnya dengan apa? Melihat. Tangan, maksiatnya dengan menyentuh yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki, maksiatnya dengan melangkahkan kemana? Ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kaum muslimin yang kami hormati, anggota badan yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu, yang saat ini gak bisa bicara, besok di hari kiamat mereka akan bicara. Dikisahkan tentang ahlu neraka ketika mereka masuk neraka dalam surat Fussilat ayat 20 sampai 22. Hatta idza ma ja'uha, ketika ahlu neraka itu masuk ke dalam neraka, syahida alaihim, bersaksi atas mereka, sam'uhum, pendengarannya, berbicara pendengaran mereka, wa absaruhum, dan juga berbicara, bersaksi penglihatan mereka, wa juluduhum, dan juga kulit-kulit mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka kerjakan di dunia. Wa qalu, ahlu neraka berkata, li juludihim, kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian bisa bersaksi atas kita? Qalu, maka anggota badan mengatakan, antaqanallah, Allah lah yang membuat kami bisa berbicara. Alladzi antaqa kulla syai', dialah Allah yang telah membuat bicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala marrah, dialah yang menciptakan kalian dari awal pertama kali. Wa ilaihi turja'un, kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ini ayat memberikan pengingat untuk kita semuanya. Anggota badan ini nikmat, dan anggota badan ini maka besok di yaumul qiyamah akan berbicara, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa ia digunakan di dunia. Maka bersyukurlah siapa yang punya anggota badan dan anggota badannya dimudahkan Allah digunakan untuk kebaikan. Anggota badan Bapak Ibu besok akan ditimbang. Ya, anggota badan besok akan ditimbang. Ada pendapat ulama mengatakan yang akan ditimbang dari manusia itu 3. Satu apa? Amalannya. Yang kedua, buku catatan amalannya. Yang ketiga apa? Badannya. Nah, kalau yang ditimbang badannya berarti yang berat itu yang kurus atau yang lemu? Bukan kurusnya, bukan lemunya. Tapi badan yang akan memberatkan di timbangan besok adalah badan yang sering digunakan untuk kebaikan. Dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnu Mas'ud
Nabi SAW memerintahkan kepada Ibnu Mas'ud fasa'ida ala sajarah, supaya naik pohon. Kemudian ayyatiyahu minha bisyai, untuk mengambil sesuatu. Fanadoro ashabahu, para sahabat yang lainnya melihat beliau, dan ternyata ketika melihat, mereka melihat ila saqi. Napa niku saqi? Kepada betis. Betis itu bahasa Jawa ini apa? Pupun apa kental, Pak? Kental nggih. Ya. Para sahabat melihat kepada saqi, kepada betisnya Abdullah ibnu Mas'ud. Hina sa'ida sajarah, ketika dia naik apa? Pohon. Fadhahiku, maka para sahabat tertawa, Pak. Min humusati saqaihi, saking kecilnya kedua betis Ibnu Mas'ud. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul SAW bersabda, ma tadhakun, kenapa tertawa kalian? La rijlu Abdillah, kata Nabi SAW, sungguh rijl, kakinya Abdullah ibnu Mas'ud itu athqalu, lebih berat fil mizan, di timbangan yaumul qiyamah, di hari kiamat, min Uhudin, daripada gunung apa? Gunung Uhud. Ini sebagai bukti Bapak Ibu, satu yang akan ditimbang besok di yaumul qiyamah, di antaranya adalah badan kita. Kedua, badan yang akan memberatkan timbangan besok di yaumul qiyamah adalah badan yang sering digunakan untuk apa? Ketaatan, untuk kebaikan. Maka Nabi SAW mengatakan, ja'a yaumul qiyamah rajulun saminun azim, akan datang laki-laki yang besar besok di yaumul qiyamah, tapi beratnya laki-laki itu masih kalah dengan beratnya apa? Sayap nyamuk. Ya, maka Bapak Ibu, yuk, yang punya tangan ini nikmat, yang punya kaki juga nikmat. Mari kita sering gunakan untuk apa? Kebaikan, supaya besok bisa disebab beratnya timbangan kita di yaumul qiyamah. Tapi jamaah kaum muslimin, faedah yang kedua. Sekarang yang terakhir, indahnya agama Islam. Karena Islam tidak mensyariatkan kecuali membawa kebaikan. Tidaklah Islam Bapak Ibu mensyariatkan sesuatu melainkan di dalamnya pasti mengandung apa? Kebaikan. Termasuk di situ adalah berwudu. Ya, termasuk di situ berwudu. Maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama patut kita syukuri bersama, dan mari berusaha untuk selalu menjaga wudu dan juga menjaga apa? Sempurnanya wudu. Bapak Ibu, kalau menyempurnakan wudhu mendatangkan keutamaan. Kalau wudhunya sak-saknya bagaimana berarti? Mendatangkan ancaman. Saya ulangi, kalau menyempurnakan wudhu mendatangkan keutamaan, kalau wudhunya sak-saknya mendatangkan ancaman. Maka termasuk yang diancam dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang berwudhu tapi enggak sempurna wudhunya. Apa kata Nabi SAW? Wailul lil aqabi minan nar, neraka wail bagi tumit. Tumit niku napa Bapak Ibu? Lho, beda meneh. Tumit niku polok napa tungkak? Tungkak ya. Kenapa disebut tungkak? Karena itu yang biasanya apa? Terluput dari air. Bukan hanya tungkak ya, tangan pun kalau sampai kering Bapak Ibu, nggak kena air wudhu, diancam dengan neraka. Demikian Islam itu ada ancaman, ada keutamaan. Dalam rangka untuk apa? Memotivasi agar seimbang. Kadang ada hadiah, kadang ada ancaman. Tapi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga semakin tua semakin sempurna ibadah kita. Semoga semakin tua semakin bagus ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Apa yang terakhir? Wa husni ibadatik. Terus kita berdoa kepada Allah agar Allah husni ibadatina, memperbagus ibadah-ibadah kita.
Tapi banyak kurangnya, banyak khilafnya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Mengingatkan hari Kamis besok agenda rutin kajian di Masjid SMP kita dengan materi mengenal syarat kalimat la ilaha illallah. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.